Halo sahabat Wong TV, di tangan orang-orang kreatif, apapun jadi uang. Kali ini, saya akan menyajikan orang kreatif dari Indramayu. Namun sebelum lanjut ceritanya, silahkan klik subscribe dan klik like. Setelah selesai menonton, silahkan berikan komentar. Orang kreatif kali ini bernama Bapak Rusmana, tinggal di Desa Larangan, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di rumahnya, Pak Rusmana ini membuka usaha jual beli nasi bekas yang sudah kering. Orang Indramayu bilang namanya sega aking atau nasi aking. Nasi aking ini adalah nasi sisa atau nasi bekas yang tidak terpakai, lalu dijemur hingga kering. Dalam mencari bahan baku nasi aking ini, Pak Rusmana muda mencarinya dari rumah ke rumah, dari desa ke desa, keliling kampung setiap hari. Karena ada nilai ekonominya, kegiatan mencari nasi aking ini menular ke teman dan tetangganya. Peluang ini pun dimanfaatkan Pak Rusmana untuk mengembangkan usahanya dengan membeli semua hasil buruan teman dan tetangganya. Hingga akhirnya, tempat tinggal Pak Rusmana ini menjadi tempat penampungan sementara untuk kemudian barang tadi dijual kembali. Sekarang Pak Rusmana ini tidak lagi mencari nasi aking dari rumah ke rumah keliling kampung. Cukup di rumah saja dan menunggu bakul datang menjual hasil buruannya. Bakul yang datang untuk jual kebanyakan menggunakan motor dengan membawa beberapa karung. Ada yang 1 hingga 4 karung dalam satu motor. Karung-karung tadi kemudian ditimbang untuk mengetahui bobot keseluruhannya dan berapa rupiah yang harus dibayar oleh istri Pak Rusmana. Adapun harga beli per kilo dari bakul sebesar Rp3.000. Pun olias ingin bikin gini. Muter-muter desa. Muter-muter desa lurung gal umah. Lurung galuma di Gedogi. Terus ngedole nukune kuninggal desa. tukunggal desa. Iya. Oh, duduk sedesa bae luru we. Beli. Tinggal desa. Numpak motor. Yaki motor. Oh, bakal oli paling oli pirang karung nembe di gawe mene. Iya dina kan, kadang lorong, kadang papat. Tinggal dina po di gawe mene. Oh, Ya kadang sekanten. Arane gawang luru. So iya. Akehe musim-musim apa pas akeh? Akhirnya musim pas hajatan. Pas hajatan. Ya. Oke. Setitiknya pas lagi musim apa? Musim udan. Hah? Musim udan. Musim udan setitik. Iya. Kenapa? Jalan ke panas. Oh, konon. Iya, jadi mepere angel. Mau pirang karung mau ngirim? Papat. Petang karung? Ya. Oli pira gitu. Duit ya. Mbui kumate kalau Iya. Rahasia ya. Waduh, anak rahasia kedik ya. Wes. Ya wis, oke. Setelah dibayar, nasi aking tadi dibuka dan ditumpahkan. Karena nasi aking ini masih campur dan banyak gumpalan, maka dilakukan pengayakan di alat pengayak. Kemudian bahan yang masih menggumpal dimasukkan kembali ke mesin pemecah atau crusher agar gumpalan nasi tadi terurai. Nasi aking tadi bentuknya sudah menyerupai beras, lalu dimasukkan ke karung.
diikat atau ditutup, karung isi nasi aking ini ditimbang dahulu, di mana setiap satu karung berbobot 50 kg. Hal ini untuk memudahkan bagi para pembeli nanti untuk mengetahui bobot setiap karungnya. Setelah bobot sudah mencapai 50 kg, langsung dijahit untuk memudahkan pemindahannya. Karung nasi aking yang sudah dijahit, ditampung atau ditumpuk dulu sebelum ada proses berikutnya. Setelah tempat tampung mulai penuh, Pak Rusmana menghubungi pembeli untuk mengambil barangnya. Pembelinya ini kebanyakan sudah langganan dan datang sendiri mengambil barangnya, biasanya dengan menggunakan truk ukuran sedang. Untuk harga jualnya sendiri belum bisa disampaikan pada kesempatan ini ya, karena saat peralihan cuaca harganya masih fluktuatif. Dalam kesempatan ini, saya berkesempatan juga ngobrol dengan pemilik rumah usaha ini. Gimana sih bisa terjun ke bisnis nasi bekas ini? Ya, awalnya sih melihat-lihat peternak yang ada yang pakai nasi kering ini, akhirnya ya saya mau coba-coba untuk mengumpulkan nasi kering. Lalu saya kumpulkan, nah saya tawarkan ke peternak, akhirnya dibeli. Nah ya terus saya lama-lama ya buka lapak kayak beginian. Kan nasi bekas kebanyakan orang biasanya kan dibuang. Nah sekarang kenyataannya nasi bekas ini dikumpulkan di tempat ini, itu biasanya yang jual ke sini itu siapa? Ya pada awal-awalnya saya nyari sendiri nasi kering, terus saya kumpulkan, terus ada teman atau orang lain yang melihat saya nyari nasi kering dikumpulkan, terus orang lain itu ya ikut-ikutan, akhirnya jual ke tempat saya. Nah ya saya akhirnya ya saya beli, ya saya kumpulkan, ya hingga sampai sekarang kayak begini. Itu kan beli nasi kering tuh ada musimnya nggak sih? Sebenarnya nggak ada musimnya, cuman kalau musim kemarau nasi kering itu ya banyak, tapi kalau musim hujan nasi keringnya sedikit. Ya disitulah saya kesulitannya nggak merata. Pada musim penghujan ya dianggapnya langka nasi kering itu. Kenapa pada saat musim hujan nasi kering itu nggak ada? Nasi keringnya ya harus kering, jadi jemurnya kan harus ada matahari. Kalau musim hujan ya mataharinya nggak panas ya nggak bisa kering, akhirnya ya nggak kepake. Saya kan butuh yang kering supaya barangkali tidak ada yang pembeli kan bisa bertahan. Pengaruh nggak sama kegiatan masyarakat? Sangat berpengaruh sekali. Biasanya acara-acara apa tuh? Biasanya acara, kalau di sini ada acara munjungan dan acara hajatan, musim hajatan. Penerimaan atau pembelian nasi kering dari masyarakat itu rata-rata per hari atau per minggu atau per bulan itu berapa? Musim lagi banyak itu per bulan nyampe sekitar 50 tonan. Sebulan itu 50 ton. Iya. Berapa harga belinya itu dari masyarakat? Kisaran 3.000 per kilonya itu. Harus itu nggak jual kan, ini kan hanya menerima dari masyarakat, ditampung terus dijual. Ya menerima dari masyarakat terus ditampung aja, terus dijual, ada pembelinya. Pembelinya kita, waktu pembelinya datang ke sini atau kita yang datang ke tempat dia, pembelinya? Kadang-kadang pembelinya itu mencari saya,
datang ke tempat saya. Kalau lagi banyak, ya terkadang saya menawarkan ke pembeli. Biasanya itu sega aking ya, istilah sini kan sega aking ya. Nah, atau istilah Indonesianya kan nasi bekas. Nasi kering, nasi bekas. Nasi bekas atau nasi kering itu biasanya diperuntukkan untuk apa? Ini nasi kering itu biasanya yang beli ke tempat saya untuk tambahan pakan ternak. Oh, makan ternak itu kebanyakan ya alokasinya ke sana ya. Oh, oke. Nah, terus musim-musim kapan biasanya pembeli itu banyak? Ada musimnya nggak pembeli itu banyak? Itu ada musimnya, pembeli banyak itu antara bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu banyak pembelinya. Apa itu musim bulan 1, 2, 3 itu apa? Musim apa itu? Hujan ya? Musim hujan itu. Kenapa bisa musim hujan banyak pembelinya? Dikarenakan nasi kering itu hampir dianggap langka karena tidak bisa dijemur nasi kering itu. Oh iya, karena itu pengaruh itu ya. Jadi itu di saat langka malah itu banyak yang dicari juga. Ya, langka barang, banyak pula yang mencari barang. Tapi posisi barangnya lagi langka atau sedikit lah gitu. Baiklah, begitu saja kali Pak Rus. Terima kasih sudah berbagi cerita. Ada pesan nggak buat generasi muda dari Warus? Ada pesan gini buat anak-anak muda yang punya kreasi, jangan ini barang yang tidak bisa dikonsumsi atau termasuknya ini termasuk sampah, bisa menambah tambahan ekonomi saya. Bahkan istilahnya saya itu ekonomi saya jualan nasi kering ini ketergantungan dari nasi kering, jual nasi kering ini saya. Istilahnya bisnisnya Warus sekarang itu bisnis nasi kering lah ya. Ya istilahnya kalau dibicarakan bisnis itu kurang relevan lah. Termasuknya ya jual beli nasi kering saja gitu. Oh, jual beli nasi kering. Oke, siap Warus. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan sama-sama. ini juga yang dengar ini terinspirasi ya. Untuk bisa memanfaatkan barang-barang bekas atau yang kita anggap sepele tapi itu punya nilai ekonomis. Terima kasih Warus. Ya sama-sama. Oke, sahabat Wong TV, semoga cerita tadi bermanfaat. Ingat, apapun usahanya, jika digeluti akan membuahkan hasil. Sampai jumpa.